Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Nafisah, NIM 193111007 dari kelas PAI 5A. Ingin membuat materi mengenai akidah akhlak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Muzakil Anam, Magister Pendidikan Agama Islam. Silakan menyimak video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan oleh Allah SWT. Anak-anakku ini berasal dari kelas 2 ya kemarin, akan tetapi kita akan belajar lagi bersama Bu Salma di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah ini. Untuk materi-materinya kan kemarin sudah ada di semester 2, akan tetapi nanti kita di semester 3 ini akan mengulas materi mengenai bab 1, pembelajaran akidah akhlak ya anak-anak semuanya. Yakni bab 1 ini mengenai materi bersyukur. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya ibu guru dan anak-anak sekalian berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar diberi keberkahan ilmu. Berdoa dulu ya anak-anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua sudah berdoa, dan kali ini kita akan langsung mengulas mengenai materi bab 1, yakni mengenai materi bersyukur. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita ulas yakni mengenai pengertian syukur, nikmat. Bu Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak. Syukur itu apa sih? Syukur? Oke, di sini yang akan kita pelajari yakni tentang syukur nikmat. Syukur nikmat itu apa sih Bu Guru gitu ya? Syukur nikmat itu adalah sesuatu cara kita itu berterima kasih kepada Allah SWT Sang Pencipta atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Syukur itu adalah bentuk berterima kasih kepada Allah SWT kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah SWT. Adapun lawan kata dari syukur, lawan kata syukur yakni kufur anak-anak. Lawan kata syukur ini kufur, kufur nikmat, yakni artinya mengingkari atau menganggap tidak ada nikmat dari Allah SWT dan menganggap nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak ada. Akan tetapi nikmat itu berasal dari diri mereka sendiri. Itu ciri-ciri orang yang kufur. Jadi kita itu merasa bahwasanya kita mendapatkan nikmat. Nikmat itu bukan berasal dari Allah, akan tetapi hasil dari jerih payah kita sendiri. Padahal Allah lah yang memberikan apa saja yang kita minta, nikmat apa saja ya teman-teman. Contoh ya anak-anak semuanya, misalnya kita diberi kesempatan untuk belajar, bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Akan tetapi kita tidak merasa bahwa sekolah itu adalah nikmat dari Allah. Nah, itu namanya kufur. Perlu kita ketahui anak-anak semuanya, banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Mereka ingin bersekolah seperti kalian-kalian, akan tetapi mereka tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Maka dari itu semasa kita bisa sekolah dan orang tua kita
membimbing kita untuk sekolah, maka dari itu itulah nikmat dari Allah SWT. Kepada siapa sih Bu Guru kita harus bersyukur? Pertanyaan yang bagus. Yakni kepada Allah SWT. Karena Allah SWT itu yang telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi kita tidak boleh, apa anak-anak tadi? Kufur nikmat. Karena kita sebagai orang muslim dan orang beriman itu harus mempunyai rasa syukur kepada Allah SWT. Seberapa besar dan banyak sih nikmat yang Allah berikan kepada kita semua semasa hidup? Anak-anak, berapa besar? Coba kita hitung ya. Ingat-ingat, Allah itu pernah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dalam surat An-Nahl ayat 18 menjelaskan bahwasanya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak sekalian, jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah mampu dan bisa menghitungnya. Sungguh Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jadi banyaknya nikmat Allah itu harus kita syukuri ya anak-anak sekalian. Oke, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, karena terlalu banyak sehingga tidak bisa dihitung ya anak-anak sekalian. Nah, ulasan yang kedua ini yakni bagaimana sih cara kita untuk mengetahui macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Kita akan belajar mengenai macam-macam nikmat Allah. Nikmat Allah ini ada 3 anak-anak, yakni nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Nikmat jasmani ini yakni nikmat yang diberikan Allah SWT kepada tubuh kita. Tubuh kita ini, contoh darah kita mengalir dengan normal, paru-paru kita berfungsi dengan baik, telinga kita untuk mendengar, lalu mata kita untuk melihat, lalu kaki kita untuk berjalan, mulut untuk berbicara, hingga hidung untuk mencium, dan masih banyak lagi nikmat jasmani. Nah, Bu Guru, bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya yakni pertama, itu kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, memanfaatkan tubuh kita itu dengan baik. Seperti kita kan anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah MI, jadi kita itu harus belajar dengan rajin, membantu orang tua, mengaji, itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Coba digunakan untuk hal-hal yang baik, maka tubuh kita akan sehat ya. Lalu yang keempat yakni mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah cara bersyukur kita kepada Allah SWT dari nikmat jasmani. Ya, benar. Lalu yang kedua, anak-anak sekalian, kita akan mengulas mengenai nikmat rohani. Nikmat rohani itu apa sih Bu Guru ya? Tadi nikmat rohani itu adalah nikmat yang tidak bisa terlihat oleh mata, hanya dapat dirasakan dengan hati. Ketika kita itu percaya kepada Allah, maka nikmat itulah yang dinamakan nikmat rohani. Nikmat rohani itu contohnya apa sih Bu? Gitu ya. Contohnya itu rajin beribadah seperti sholat,
mengaji TPA, membantu orang tua, kayak gitu. Lalu yang kedua yakni mematuhi aturan sekolah dan aturan yang ada di rumah. Contoh aturan yang ada di sekolah itu apa, Bu? Aturan yang ada di sekolah itu tidak terlambat masuk ke sekolah, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Lalu jika disuruh ibu untuk mencuci piring setelah makan, itu anak-anak itu harus mengikuti perintah ibu, yakni mencuci piring setelah makan. Itu sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah. Yang ketiga yakni berbakti kepada orang tua. Itu harus selalu dilakukan ya anak-anak semuanya. Yang ketiga ini yakni nikmat rezeki. Nikmat rezeki ini adalah sebuah pemberian dari anugerah dari Allah SWT atas nikmat rezeki. Kali ini yakni rezekinya berupa harta. Harta itu kan sesuatu yang besar ya bagi kita ya sebagai anak-anak kecil. Jika harta itu buat apa, Bu? Satu, buat mengeluarkan zakat. Yang kedua, untuk bersedekah. Yang ketiga, untuk mengeluarkan rezeki itu kepada hal-hal yang baik. Contohnya, jika bersedekah ya, kita kan diberi uang jajan. Contohnya, diberi jajan oleh orang tua, itu lebih. Jika orang tua memberinya Rp2.000, maka dari itu kita diberinya Rp3.000. Nah, yang Rp1.000 kan masih ada sisa tuh. Kita bisa berikan kepada teman kita yang membutuhkan atau ada yang belum jajan kayak gitu. Kita berikan, bersedekah itu adalah sesuatu yang baik dilakukan. Karena kasihan kan kalau teman kita itu kelaparan, kita itu makan ya. Teman kita kelaparan. Maka dari itu kita harus beri teman kita itu yang belum jajan tadi. Karena nggak punya uang saku, seperti itu. Lah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa sih Bu harus bersyukur kepada Allah? Kenapa harus bersyukur? Karena dalam surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ya, ayat 7 menjelaskan bahwasanya Allah itu menyuruh kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita bersyukur, maka kita itu akan ditambah terus nikmatnya oleh Allah SWT. Dan jika kita kufur, maka Allah akan memberikan azab kepada kita, suatu yang pedih. Maka dari itu anak-anak harus selalu bersyukur kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumi, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatmu, dan ketika kamu kufur Allah akan memberikan azab yang pedih. Jadi itu surat Ibrahim ayat 7 anak-anak sekalian. Nah, itulah ulasan materi tentang bab 1 kali ini. Seperti apa sih nikmat yang kita dapatkan hari ini? Apa anak-anak? 1, nikmat jasmani. 2, nikmat rohani. Yang ketiga, nikmat rezeki. Dan banyak sekali keuntungan bersyukur kepada Allah. Yakni keuntungannya apa? Allah itu sudah menjelaskan bahwasanya Allah akan memberikan balasan nikmat yang berlimpah ruah karena kita itu bersyukur. Lalu Allah itu cinta kepada orang yang bersyukur. Karena Allah itu selektif. Jadi mencari orang-orang yang bersyukur beneran. Karena Allah itu gak suka orang yang mengingkari nikmatnya. Baiklah, okelah anak-anak. Cukup sampai di sini ya pelajaran Bu Salma.
Semoga kalian paham materi dari Bu Salma. Dan juga tugasnya itu ada di slide terakhir dari video Bu Salma ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, harus rajin belajar karena belajar itu juga termasuk bersyukur kepada nikmat Allah. Lalu kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu di bab selanjutnya.